Walaupun bentuknya sangat kecil ya, kita harus lihat pakai mikroskop ya, dia bisa menyerang dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Jadi sebetulnya pada prinsipnya pengendara sepeda, pengendara motor itu rawan terinfeksi gatal selangkangan ya, Dok. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Ya karena gini loh, iklim di Indonesia juga tropis kan. Bener, setuju. Jadi kan orang tuh pasti keringetan, lembab gitu ya. Karena kayak gini, ada teman-teman saya ya, Dok, begitu abis dia mau pergi nih, abis mandi, dia harus langsung masuk mobil yang ada AC-nya. Karena kalau ditunggu sebentar aja udah keringetan lagi keluar. Ya, nah itu salah satu penyebab kenapa orang-orang yang tinggal di iklim tropis kayak di Indonesia itu gampang sekali kena gatal selangkangan, infeksi jamur gitu kan ya. Mungkin nggak cuma itu ya, gatal sekitar lipatan-lipatan ya, mungkin ya sekitar ketiak atau apapun juga gitu ya. Bener. Jadi nah infeksi... tadi kan katanya dokter bilang bahwa buat orang-orang yang ini juga ya, yang kelebihan berat badan atau apapun gitu ya, karena lipatannya lebih banyak gitu. Benar Mas Ferry. Jadi betul, bukan ya? hanya gatal di selangkangan saja teman-teman ya, tapi di semua lipatan tubuh. Ya, jamur itu senang di tempat-tempat yang lembab, terutama lipatan. Memang selain di lipatan selangkangan, itu juga bisa masuk ke lipatan leher Mas Ferry, lipatan ketiak, lipatan belakang lutut, itu juga bisa kena infeksi jamur. Dan benar-benar kata Mas Ferry, iklim kita tropis ya, jadi kita sedikit bergerak itu gampang keringetan. Apalagi orang-orang yang obesitas atau gemuk Mas Ferry. Obesitas ya. Jadi sedikit dia bergerak, keringetan. Sedikit dia bergerak, keringetan, dan lipatannya memang sangat tebal Mas Ferry ya. Jadi itu yang menyebabkan jamurnya gampang berkembang biak pada orang-orang yang gemuk di selangkangan mereka. Oh iya betul, iya. Obesitas istilahnya ya. Yes, obesitas. Jadi sebetulnya bahaya nggak sih, Dok, kalau misalnya nggak diobati gitu? Oke, sebenarnya infeksi jamur ini tidak menyebabkan komplikasi yang fatal, Mas Ferry. Ya, tidak menyebabkan suatu penyakit yang berbahaya untuk manusia tersebut. Namun memang infeksi selangkangan, ya gatal selangkangan yang disebabkan oleh infeksi jamur ini cepat menyebar, Mas Ferry. Mungkin awalnya cuma di daerah selangkangan dan daerah kelamin. Namun karena dia sering garuk-garuk, itu bisa menyebar, mohon maaf, hingga ke pantat, hingga ke paha, ya. Dan kadang-kadang, mohon maaf ya, bisa menyebar ke daerah anus. Dan itu kan seperti Mas Ferry bilang, nggak mungkin kita depan orang garuk-garuk gitu ya Mas Ferry ya. Kan malu ya depan orang, mau ketemu orang kita garuk-garuk selangkangan. Iya. Jadi memang harus segera diobati untuk tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya, Mas. Iya sih, betul ya. Aduh, pokoknya nomor satu, estetikanya kayaknya kurang bagus lah gitu, kurang baik lah. Ya kan? Apalagi ketemu orang harus meeting, harus apapun gitu. Betul. Ngelamar pekerjaan, lagi di interview, waduh. Kan nggak mungkin ya Mas ya, kita ketemu orang sambil garuk-garuk gitu Mas ya. Iya betul. Tapi itu sebetulnya mungkin agak lari sedikit ya dari gatal selangkangan ya. Kalau kita pakai sepatu, kita kan tropis nih. Betul. Kalau kita pakai sepatu terus maksudnya dari pagi sampai malam kan keringetan juga nih di bawah, terutama orang yang nggak pakai kaos kaki kan. Berarti itu juga bahaya sebetulnya. Betul Mas Ferry. Jadi selain infeksi di kaki gitu ya, karena kan semuanya disebabkan oleh jamur kulit. Ya betul. Ya, jadi selain di selangkangan, seperti Mas Ferry bilang teman-teman, itu juga bisa menyerang ke sela-sela jari Mas Ferry, ya, atau kita kenal istilahnya kutu air Mas Ferry. Nah, kutu air ini paling sering kena ke orang-orang yang menggunakan sepatu dipakai sepanjang hari Mas. Apalagi misalkan dia pakai kaos kakinya nggak pernah diganti Mas. Iya. Seminggu dipakai terus kayak gitu Mas. Jadi memang cara untuk mencegahnya adalah tentu dengan menjaga higienitas. Cari kaos kaki yang gampang menyerap keringat dan harus diganti setiap hari dengan yang baru Mas, untuk mencegah hal tersebut. Oh iya. Dok, sebetulnya selain misalnya orang yang naik motor, orang yang naik sepeda, orang yang olahraga, itu bisa menyerang juga sebetulnya orang yang mungkin nggak naik kendaraan ya, tapi orang yang bekerja di lapangan, di udara terbuka gitu kan, dengan kadang-kadang kan orang banyak pakai celana yang tebal gitu ya, mungkin di pelabuhan, di bengkel atau apapun gitu, itu juga bahaya sebetulnya ya. Betul Mas. Termasuk di situ ya. Orang-orang yang memang bekerjanya itu kena paparan sinar matahari secara langsung, contohnya Mas petani, nelayan, dan mohon maaf tukang bangunan Mas, itu memang disarankan menggunakan pakaian ya dari baju, celana, pakaian dalam itu yang gampang menyerap keringat. Kalau menggunakan pakaian yang susah untuk menyerap keringat, ditakutkan bahwa keringatnya itu jadi makin menumpuk
yang menyebabkan infeksi jamurnya itu lebih senang di tempat yang lembab, Mas. Jadi memang disarankan untuk menggunakan pakaian yang mudah untuk menyerap keringat agar kelembapannya itu bisa terjaga dengan baik. Iya. Iya dok, boleh tanya sedikit, melenceng sedikit ya dari selangkangan. Kalau kepala juga ini nggak, maksudnya kalau teman-teman yang pengendara motor atau apapun pakai helm kan, itu sebetulnya seharian gitu pakai helm, sebetulnya itu bisa menimbulkan jamur kulit nggak sih? Bisa, Mas Ferry. Bisa, di kepala? Jadi jamur itu tuh hebat, Mas Ferry, kalau kita bilang. Walaupun bentuknya sangat kecil ya, kita harus lihat pakai mikroskop ya, dia bisa menyerang dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, ya kita bilang kutu air itu, Mas. Apalagi daerah rambut ini kan daerah yang langsung terpapar sinar matahari juga, Mas. Orang pakai helm, kemudian kita pakai gel rambut atau wax itu, Mas, itu kan juga bikin daerah lengket dan lembab. Nah, bagi orang-orang yang gampang keringetan, kemudian nyampe rumah kadang-kadang nggak keramas, Mas, langsung tidur, itu juga jamur lebih rentan ada di sana, ya. Ketombe itu juga lebih rentan di sana. Misalnya rambut rontok juga, itu juga masalah-masalah yang sering dihadapi orang-orang yang gatal di daerah kulit kepala, Mas Ferry. Oh gitu. Nah kalau pertanyaan saya gini, kan banyak teman-teman kita juga nih yang hobi memelihara hewan peliharaan. Yes, betul. Seperti kucing atau anjing atau kelinci. Kalau hewan ini punya jamur kulit, itu bisa menular ke kita nggak? Bisa, Mas Ferry. Ya. Jadi bisa, jamur ya? itu menular lewat 3 sebenarnya, Mas Ferry. Antara manusia ke manusia. Yang kedua dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Yang ketiga dari tanah ke manusia. Tanah ke manusia itu berarti termasuk orang yang hobi nanam-nanam? Benar. Petani yang sering otomatis dia megang-megang tanah, ataupun sekarang kan lagi hobi bercocok tanam ya, Mas Ferry ya. Karena sekarang banyak orang bercocok tanam ya. Benar. Menanam hidroponik, segala macam tanaman hidroponik ya. Itu juga bisa loh, bisa bikin timbul jamur. Jadi jamur itu bukan hanya menular dari manusia ke manusia, tapi juga bisa dari hewan dan ke tanah. Jadi memang sebaiknya kalau misalkan teman-teman itu habis berkontak langsung dengan hewan, dengan tanah, itu wajib mencuci tangan, Mas Ferry. Oh gitu, iya. Tapi kalau misalnya infeksi jamur itu, kalau misalnya kita hanya berdekat-dekatan gitu, tapi kita ada pakaian segala macam, itu menular nggak? Itu tidak, Mas Ferry. Enggak ya? Jadi menularnya memang lewat kontak kulit ke kulit, Mas Ferry. Tapi kalau kita habis pegang nih, misalnya kita jamuran nih sini, kita habis pegang terus kemudian saya salaman sama teman saya, itu bisa kena? Nah itu bisa, Mas Ferry, karena kan ada kontak kulit langsung ke ada kulit. Kontak kulit. Ya, tapi kalau misalnya kita jaga jarak, berjauhan seperti ini ya, ini tidak akan menular sama sekali. Di kolam renang, public swimming pool, bagaimana? Kalau di kolam renang tidak. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, walaupun ada orang yang jamuran gitu ya? Oh gitu. Nggak bisa penetrasi lewat air. Nggak bisa, Mas Ferry. Kalau gatal paling enak karena digaruk ya, Mas ya. Kadang-kadang orang garuknya tuh nggak sadar, Mas. Pas lagi malam-malam mungkin dia garuknya saking hebatnya, kukunya masih panjang-panjang, atau bahkan saya punya pasien, Mas. Dia kalau garuknya belum pakai sisir, itu nggak enak rasanya, Mas. Jadi garuknya harus pakai sisir sampai dia lecet bener-bener hingga bener-bener dia ngerasa enak.